Kembali lagi Sobat Santai di Rumah. Selamat malam, Sobat Santai di Rumah. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa, malam hari ini kita akan menemani malam minggu Anda yang sungguh sangat kesepian dengan sajian-sajian yang seperti biasa lah ya, informatif dan memotivasi. Tapi kali ini spesial. Lu lihat nih, pada rapi. Gue rapi. Keren banget gue. Si Ebon juga nih. Edisi Karena spesial rapi. pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Siapa tuh? Tahan dulu. Sebelum kita datangkan bintang tamunya, jangan lupa Sobat Santuy di rumah yang lagi nonton nih, gue tahu nih, yang nonton banyak, yang subscribe belum. Jadi, buat Sobat Santuy di rumah yang lagi nonton nih, buruan subscribe dulu. Ataupun yang baru nonton Set Night sekali, langsung subscribe dulu, di like, di komen, di share juga ke teman-temannya, jangan lupa, karena Set Night ini selalu ya tiap minggu tuh mendatangkan bintang tamu yang aduh mantep banget dah pokoknya ya, selalu itu. Seperti halnya malam hari ini nih. Malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu terhormat. Kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Yaitu kita juga mau membahas tentang isu yang lagi hangat ya. Meskipun sempat tertutup karena ada itu ya. Tahu ya? Tahu ya? Ya, tonton aja di video kita minggu kemarin. Tonton aja di video kita minggu kemarin. Itu isunya sempat hangat sekitar 2 minggu lalu, tapi sempat tertutup oleh ya yang minggu kemarin. Nonton dulu nih ya, ntar ditaruh di sini nih, klik aja langsung. Itu membahas tentang isu yang menutup tentang tsunami 20 meter ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang isu tsunami 20 meter bersama BMKG. Malam hari ini kita akan kedatangan BMKG nih, ya kan? Jadi jangan lupa di-subscribe karena minggu-minggu selanjutnya kita akan selalu mendatangkan bintang tamu yang super mantap, ya kan? Langsung saja di-subscribe yang nonton ataupun yang baru di channel ini. Langsung saja di-subscribe. Ya, langsung aja tanpa berlama-lama, gimana kalau kita panggil aja ya bintang tamunya ya. Bapak BMKG-nya ya. Kita undang aja ya langsung ya. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia bintang tamu kita pada malam hari ini. Bapak Tarjono dari BMKG. Silakan masuk. Halo Bapak, selamat malam Pak. Selamat malam. Aduh, Pak. Selamat bertemu. Halo, Pak. Selamat bertemu, Pak. Halo. Aduh. Ini kebetulan kita kenalin dulu nih sebelumnya ke Sobat Santuy. Yang di rumah nih kita perkenalkan beliau ini dari BMKG, Pak Tarjono ya Pak ya? Siap ya. Ya, tapi di laptopnya masih nama Hamka ya, tapi namanya Tarjono. Iya. Sobat Santuy di rumah ini Pak Tarjono, beliau dari BMKG. Di sini kita mau ngebahas terkait video yang lagi banyak beredar nih Pak, dan viral juga nih belakangan ini nih Pak. Video tentang apa nih? Video tentang tsunami 20 meter Pak. Ini kita ada cuplikan videonya nih Pak, kita lihat dulu aja Pak. Iya, siap, silakan. 20 meter di sekitar selatan Pulau Jawa, ini bakal gue bahas faktanya. Sebenarnya data ini berasal dari ilmuwan ITB, bukan dari BMKG. Ilmuwan ITB mengatakan statement ini bukanlah statement asal-asalan, di mana datanya itu telah diambil selama 5 tahun, dan datanya ini diambil dari BMKG, di mana data gempa-gempa terjadi di Indonesia. Ilmuwan ITB mengatakan berdasarkan risetnya, sebenarnya siklus gempa dan siklus tsunami itu telah terjadi selama 400, 500, dan 600 tahun sekali. Dan riset ini mengatakan nantinya akan terjadi gempa sebesar 8,9 magnitudo hingga 9,1 magnitudo yang menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter.
Penelitian ini sendiri sudah dijurnalkan sehingga kita bisa bilang ini adalah suatu peringatan dini yang bisa kita percayai. Tanggapi ini, BMKG sendiri mengatakan terima kasih sudah memberikan peringatan dini, tapi jangan terlalu panik dulu. Nah, kalau kalian penasaran dari lokasi yang paling berdampak dari gelombang tsunami ini, udah gue upload di Instagram gue, jadi silahkan dicek. Diperkirakan akan terjadi. Nah, itu tadi Nah, video cuplikan. videonya Pak. Ya, Gimana Pak tanggapannya terkait video itu Pak? ya baik. Seperti yang tadi di video itu katakan, BMKG berterima kasih kepada peneliti dari ITB seperti itu. Sebenarnya bukan isu ya, materi ini pernah ada beberapa tahun yang lalu tuh, Pak Wijo Pongko namanya, Dr. Wijo Pongko, beliau peneliti dari BPPT, bahkan beliau menganalisa bukan 20 meter lagi, bukan 35 meter. Oh, Seperti itu. Jadi memang gini, sebelah barat Pulau Sumatera, sepanjang barat Pulau Sumatera, dan sebelah selatan Pulau Jawa, sepanjang Pulau Jawa itu memang merupakan jalur gempa bumi. Seperti itu. Nah, dari jalur-jalur tersebut memang mempunyai potensi terjadinya gempa bumi kapanpun gitu kan, kita nggak tahu tuh. Karena sampai saat ini yang namanya gempa bumi itu belum bisa diprediksi. Kapan sih datangnya gempa bumi? Kapan sih? Atau di mana sih lokasinya? Terus berapa sih kekuatannya? Belum bisa. Belum ada teknologi apapun, belum ada negara manapun yang bisa memprediksi. Beda dengan cuaca. Kalau cuaca bisa diprediksi tuh. Esok hari akan terjadi hujan lebat disertai petir, seperti itu. Nah, jadi peneliti ITB, sebenarnya BMKG pun sudah melakukan riset atau penelitian hal yang sama. Cuma mungkin BMKG lebih diinformasikan ke stakeholder, ke pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan. Jadi itu merupakan hasil semacam pemodelan. Misalkan dimasukkan angka gempa buminya 5 skala Richter. Nah, 5 skala Richter itu ternyata tidak menimbulkan tsunami. Seperti itu. Kemudian dimasukkan 7 skala Richter. Nah, BMKG mempunyai kriteria tsunami itu terjadi apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan skala Richter 7 atau lebih. Satu. Kemudian kedua, gempanya terjadi di lautan. Dan yang ketiga, gempanya gempa dangkal. Gempa dangkal itu kedalamannya kurang dari 60 km. Nah, ketika ketiga kriteria ini terpenuhi, maka BMKG memberikan warning tuh berpotensi tsunami seperti itu. Tetapi selama ketiga kriteria ini tidak terpenuhi, maka BMKG tidak akan pernah memberikan warning terjadinya tsunami seperti itu. Nah, balik lagi. Tadi kan ketika misalkan dimasukkan angka 5 skala Richter, ternyata tidak terjadi tsunami. Terus misalkan dimasukkan angka 7 skala Richter, ada nih tsunami, misalkan katakanlah 1 meter gitu ya, misalnya 1 meter. Nah, ketinggian tsunami itu pun berbeda-beda di setiap daerah yang akan terdampak. Misalkan di mana nih segmennya, misalkan segmennya katakanlah di selatan Banten ya, misalkan. Itu tsunami yang terjadi itu, misalkan ombak tsunami yang terjadi sampai di daratan, itu berbeda-beda tuh. Misalkan nih, di Carita, misalkan katakanlah 2 meter. Terus bergeser sedikit ke mana? Cinangka ya, Cinangka itu misalkan cuma 1 meter. Jadi berbeda-beda tuh setiap daerah itu yang akan terkena tsunami-nya, seperti itu. Jadi bukan potensi tsunami 20 meternya yang dikhawatirkan, tetapi bagaimana kita mulai mengedukasi masyarakat seperti itu terhadap potensi yang ada nih, seperti itu. Kira-kira begitu. Ya, jadi mungkin dengan media-media seperti ini, BMKG bekerja sama dengan BPBD memang sering mengadakan semacam workshop atau semacam sosialisasi ke masyarakat,
ketika terjadi gempa bumi, apa sih yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi itu yang lebih penting. Mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat. Ketika terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Harus kemana? Seperti itu. Jangan sampai terjadi gempa bumi, berpotensi tsunami, tidak tahu tuh harus harus lari kemana, seperti itu. Iya. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Silakan. Oh iya Pak, kan tadi juga udah kayak dikasih tahu berarti di bagian selatan Pulau Jawa itu yang berpotensi, maksudnya dari Sumatera bagian barat sama yang bagian Jawa yang selatan itu yang berpotensi gitu ya Pak. Terus kalau misalkan batasnya gitu Pak, kayak sampai mana sih? Apakah sampai Jakarta itu sampai nggak sih tsunami itu? Apa gimana? Batas-batasnya gitu Pak? Ya. Aina bilang orang Jakarta. Atau tinggal di Jakarta? Ya, saya kuliahnya doang Pak. Kuliahnya di Jakarta. Iya. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi, ketika terjadi gempa bumi dan berpotensi tsunami, itu tiap-tiap wilayah atau tiap-tiap daerah itu berbeda-beda tuh ketinggian ombak tsunami-nya yang sampai ke daratan seperti itu. Nah, tahun 2018 itu ada kegiatan ARDEX. ARDEX itu drill tsunami, artinya latihan gabungan antara BPBD, BNPB tingkat pusat, kemudian BMKG juga ada di sana, kemudian para relawan, entah itu PMI atau apalah, Tagana, semua dilibatkan. Jadi disimulasikan terjadi gempa bumi dengan kekuatan 8,5 skala Richter ya. Simulasinya seperti itu. Kemudian terjadi tsunami, gitu kan? Terjadi tsunami itu di selatan Banten memang agak tinggi. Tetapi ketika sudah sampai ke Cilegon sudah mulai rendah dibanding yang di selatan Bantennya seperti itu. Apalagi kalau sampai ke Jakarta. Jakarta itu kan sudah di Teluk ya, di Laut Jawa gitu. Jadi dia harus melewatin Selat Sunda, kemudian ke penyeberangan Merak Bakahuni, kemudian ke Bojonegara, seperti itu kan. Jadi baru sampai ke Jakarta. Kalaupun ada dampaknya mungkin tinggal ombak-ombak ringan saja, seperti kalau di Jakarta. Dampaknya mungkin tetap dirasakan, terutama mereka yang beraktivitas di gedung-gedung tinggi di Jakarta pasti merasakan. Seperti gempa Lebak beberapa tahun lalu kan, kita yang ada di Banten memang merasakan, cuma tidak terlalu berasa banget gitu. Tapi yang di Jakarta mereka lebih heboh, lebih merasakan banget. Karena kenapa? Mereka ada di gedung-gedung bertingkat tinggi seperti itu. Oh iya. Jadi kayak lebih kerasa gitu ya Pak kalau gempanya tetap dirasakan. Nah, ini Pak, kalau terkait berita kayak tadi nih Pak, kayak orang-orang tuh meramaikan dengan video-video yang seperti contoh diupload di TikTok gitu Pak. Apa berita kayak gitu tuh efektif, apa malah bikin orang justru malah panik Pak? Kayak gitu. Pastinya lah ya, pastinya membuat panik seperti itu. Nah, BMKG sering mengingatkan atau menghimbau ke masyarakat, terutama kaum milenial nih, seperti kalian ini. Jadi yang lebih menggunakan sosial media, TikTok lah, Instagram lah, gitu kan, seperti itu. Lebih baik ketika mendapatkan informasi demikian, konfirmasi langsung aja ke BMKG yang terdekat, atau ke BMKG pusat bisa. Kalau yang ada di Banten sini kan banyak, ada yang di BMKG Serang ada, kemudian ada di Tangerang, stasiun geofisika Tangerang yang mereka memang menangani tentang gempa bumi. Jadi telepon aja, kami operasional 24 jam seperti itu. Jadi dikonfirmasi, kok benar nggak sini gitu. Nah, jadi gini. Untuk rekan-rekan semua, ketika mendapatkan suatu berita seperti itu, masih meragukan ya, benar nggak sini gitu kan? Iya, benar. Dikonfirmasi, dikonfirmasinya sebaiknya melalui Japri, jangan melalui grup. Nah, yang melaporkan, nanyanya di grup, benar nggak sini info ini? Pasti semua akan menyebar lagi. Gitu. Iya, benar. Nah, sekarang kan udah punya nih,
kontaknya BMKG Serang gitu. Jadi kalau ada apa-apa misalkan tentang cuaca ekstrim kah, tentang gempa bumi kah, gitu silakan. Seperti itu. Ya, nanti kita taruh buat Sobat Santuy yang nonton, kita taruh nomornya. Nomor Ya, BMKG. baik. Kemudian BMKG Serang juga punya Instagram BMKG Kota Serang, jadi di situ selalu di-upload info-info update lah ya, baik itu tentang tinggi gelombang, baik itu tentang cuaca peringatan dini cuaca ekstrim 3 hari ke depan seperti itu. Jadi selalu update. Iya, jadi bisa di-follow juga untuk mengetahui berita-berita terupdate dari BMKG. Ya. Betul. Berarti Pak itu kalau yang teleponnya 24 jam berarti terbuka gitu ya Pak buat umum. Pokoknya kalau misalkan ada kejanggalan yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan aja gitu Pak ke BMKG. Iya, betul. Kami sering dapat telepon. Kebetulan saya sendiri pas posisinya lagi di kantor gitu malam hari ada telepon dia menyebutkan nama, biasa menyebutkan nama, tinggal di Bekasi. Terus Pak, kami mau berlibur nih Pak ke Anyer, gimana Pak kondisi ombak di sana, cuacanya. Ya kita informasikan seperti itu. Oh iya. Monggo silakan. Jadi biar lebih tenang ya kayak. Kayaknya masih kuliah semua nih ya. Iya, Kayaknya. Mas Anggata gitu, terus sama Ai juga kayaknya masih kuliah. Nah, mungkin ada yang senang traveling atau mungkin ada yang senang hiking ya ke gunung gitu. Sebaiknya ketika sebelum melakukan kegiatan mungkin bisa bertanya dulu ke BMKG. Pak, cuaca 3 hari ke depan gimana sih gitu. Jangan sampai udah naik gunung ternyata hujan lebat gitu kan, jadi nggak bisa naik ke kan nggak bisa ngeliat sunset. Iya, betul. Benar. Atau mau nyebrang misalnya ke Pulau Tunda, ternyata ombaknya nggak bersahabat gitu. Jadi saya sering diundang sama rekan-rekan Mapala, saya sering memberikan saran gitu ketika mau berkegiatan, entah itu mau naik gunung, entah itu mau nyebrang ke pulau, silakan konfirmasi tentang informasi cuacanya atau tinggi gelombangnya. Iya. Itu dia. Jadi selain kita packing buat persiapan tuh kita harus tahu dulu ya. Iya. Ya, harus tahu. Liburannya juga Selain prepare barang. Nah, iya betul. Bukan hanya teman sebelahnya, jadi nggak hiking gitu ya? Iya betul. Tanya dulu cuacanya ya kalau misalkan mau Tanya hiking dulu keadaannya, betul. Sama aja ya. Bisa ditambahkan kali ya, sekarang yang sedang sedang terjadi kan masa peralihan musim nih. Kita keluar dari tadi yang tsunami, sekarang saya mengajak ke perakhiran musim lah ya. Kita sedang berada di masa transisi nih, transisi peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan seperti itu. Hampir di sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan, termasuk di wilayah Provinsi Banten sudah masuk musim penghujan nih. Nah, yang awal masuk musim penghujan adalah Kabupaten Lebak. Lebih tepatnya lagi, Lebak bagian tengah itu sudah masuk musim penghujan di dasarian pertama bulan Oktober ini, seperti itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fenomena La Nina. Seperti itu La Nina. Jadi selain kita sudah masuk di musim penghujan, ditambah lagi fenomena La Nina. Fenomena La Nina adalah dia akan menyumbang kadar uap air cukup banyak. Jadi akan memengaruhi pola curah hujan yang terjadi seperti itu. Jadi diprediksi oleh BMKG La Nina ini akan menyumbang suplai air dan mempengaruhi pola curah hujan itu 40%. 40% dibanding norma curah hujan yang biasa terjadi seperti itu. Jadi misalkan di Kota Serang curah hujannya untuk di bulan Oktober ini normalnya katakanlah 58 sampai 100 gitu. Nah, itu dia bisa 40% lebih besar dari yang itu seperti itu. Jadi demikian. Nah, itu yang perlu diwaspadai juga. Iya. Oh, jadi lebih lebat gitu ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Karena sebenarnya seharian ya. Gimana? Sehari kemarin-kemarin sih Pak di daerah saya emang setiap hari
di jam yang sama itu hujan terus, Pak. Kenceng juga. Ya, memang pola hujan yang terjadi ini diprediksi untuk di wilayah Provinsi Banten untuk saat ini atau beberapa hari kemarin itu memang polanya ketika sudah siang menjelang sore. Nah, iya betul. Iya, siang menjelang sore seperti itu hujannya. Nah, sebenarnya sih hujannya tidak perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah infrastrukturnya nih, drainase, selokan gitu mampu nggak drainase ini menampung debit curah hujan yang besar seperti itu sebenarnya. Kalau curah hujannya sih sebenarnya nggak masalah sebenarnya, cuma ya itu tadi kita tahu lah Kota Serang seperti itu kan, hujan dikit aja ada genangan di sana sini gitu kan seperti itu. Bener, Pak. Langsung banjir. Banjir nanti. Dan Pak, mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Tetap aja kita sebagai masyarakat awam agak ada panik-paniknya ya. Dan kalau dari BMKG sendiri untuk mitigasi bencananya itu bagaimana sih Pak? Ya, jadi gini. Jadi sesuai Undang-Undang 31 nomor Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 Undang-Undang 31 nomor tahun 2009. Jadi BMKG itu mempunyai wewenang mengamati, kemudian menganalisa gitu, terus mendiseminasikan informasi. Jadi BMKG lebih ke tupoksinya nih, tugasnya lebih kepada mengamati, menganalisa, terus menginformasikan seperti itu. Informasikannya kemana? Ya selain ke masyarakat, kami pun menginformasikan ke instansi-instansi terkait seperti BPBD seperti itu. Nah, BPBD lah yang akan mengambil tindakan tuh harus seperti apa nih? Seperti saat ini BMKG sudah menginformasikan kita sudah masuk musim penghujan. Kemudian ditambah lagi dengan fenomena La Nina. Maka tadi curah hujannya bertambah tuh, pola curah hujan bertambah menjadi 40% lebih banyak. Seperti itu. Nah, BPBD lah yang punya wewenang untuk mengambil tadi mitigasi seperti itu. Mungkin antisipasi. Atau mungkin dinas pekerjaan umum. Mungkin dia bisa membersihkan selokan-selokan yang ada seperti itu. Jadi fungsinya BMKG lebih kepada warning atau kepada keperingatan dininya seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya guys, mitigasi dari BMKG sendiri. Jadi mungkin menutup perjumpaan kita hari ini kali ya Pak, sebagai penutup dari pihak BMKG-nya sendiri, bagaimana himbauan kepada masyarakat agar tidak panik dan merasa cemas ketika menanggapi pemberitaan yang sedang beredar luas. Ya, baik. Himbauan dari BMKG adalah ketika menerima suatu berita, jangan panik. Waspada boleh, tapi jangan panik yang berlebihan. Kemudian update terus informasi dari kami dari BMKG, baik itu tentang peringatan dini cuaca ekstrim maupun tentang tinggi gelombang seperti itu. Nah, kalau tadi informasi tentang kegempa bumian, kami baru menginformasikannya setelah terjadi gempa bumi seperti itu. Kami punya kewajiban menginformasikan berita gempa bumi itu paling lama itu 5 menit seperti itu. Apalagi kalau ada berpotensi tsunami paling lama 5 menit. Jadi agar masyarakat bisa mengevakuasi dirinya sendiri seperti itu. Jadi sekali lagi masyarakat tidak perlu panik yang berlebihan, tapi tetap waspada, update terus informasi dari BMKG, baik itu tentang peringatan dini cuaca ekstrim maupun tentang tinggi gelombang. Nah, gitu. Itu dia. Jadi buat penonton di rumah, ini ada himbauan dari BMKG sendiri. Jadi kalau panik malah nggak bisa nyelamatin diri sendiri ya Pak nantinya ya Pak? Oh, ya. Kita pasti kayak blank spot ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya, panik sendiri. Iya. Panik sendiri, tiba-tiba bingung mau ngapain. Yeah. Nah, jadi lebih baik jangan panik, tetap pantau terus berita terupdate. Ya, betul. Yeah. Nah, karena fasilitas dari BMKG sendiri udah disediain buat masyarakat, udah dipermudah juga. Jadi pantau terus, guys. Nah, ya itu dia. Aduh,
Grogi saya. Deg-degan ya Gata ya. Jadi Sobat Santuy di rumah, itu dia tadi kita sudah bertanya-tanya terkait berita-berita yang sedang beredar nih, ya kan, tentang tsunami 20 meter. Nah, diimbau untuk masyarakat jangan terlalu panik, tapi tetap update, ya kan. Nah, Sobat Santuy di rumah, ini menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih juga udah nonton. Jangan lupa subscribe terus, di like juga videonya. Terima kasih juga Pak, udah mau diundang pada Ya, buat Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih banyak Pak udah. Bosan. Nggak, terima kasih Sobat Santuy udah nonton malam-malam minggu kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like juga, di share ke teman-temannya. Ini video penting nih, ya kan, terkait Ya, Ya, betul penting banget. yang sedang beredar Kita luas. meluruskan kita kan. Terima kasih juga, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.